Segera download yang Quran disentuh oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir dalam kebaikan. genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para bapak dan ibu-ibu, para orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pembahasan yang sangat urgent bagi kita semua, terutama yang telah memiliki anak-anak ya. Bahwasanya kita mengingatkan diri kita pribadi dan juga kepada para pemirsa bahwasanya anak merupakan investasi terbaik, bukan cuma di akhirat, bahkan di dunia ya. Bahkan di dunia ya. Seorang sangat sayang kepada anaknya adalah suatu perkara yang fitrah. Anaknya adalah buah hatinya ya. Makanya datang dalam satu hadis ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa anak dari seorang hambanya, maka Allah bertanya kepada para malaikat, hal qabattum samarata fuadihi, apa kalian telah mengambil nyawa buah hati hambaku tersebut? Kata malaikat, iya ya Allah. Allah bertanya, madza qala abdi? Maka Allah berkata, apa yang dikatakan sang hamba ketika nyawa anaknya dicabut oleh kalian? Maka malaikat berkata, hamidaka wastarja. Dia memuji engkau dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Kemudian Allah menyuruh untuk bangunkan istana bagi hamba tersebut, wasammuhu bi baitil hamdi, dan namakan istana tersebut dengan rumah pujian. Yang ini saya sampaikan sini bahwasanya anak adalah buah hati, dan Allah menamakan anak seorang hamba dengan samarata fuadihi, yaitu buah hatinya. Oleh karenanya kita ingin buah hati kita tersebut ya menjadi anak yang saleh ya. Karena anak yang saleh adalah kebahagiaan kehidupan di dunia dan aset bagi kita di alam barzakh dan terutama juga di akhirat kelak. Karenanya telah datang dari para orang-orang saleh, mereka meminta agar diberikan anak saleh ya. Mereka minta untuk diberikan anak saleh. Contohnya seperti doanya Zakaria ya. Zakaria alaihissalam, Allah berfirman, hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Maka tatkala itu Zakaria ketika melihat Maryam mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ya, rezeki yang menakjubkan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sebab datangnya rezeki tersebut, maka ketika itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia sudah sangat tua dan istrinya juga mandul. Dia berkata, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, anak saleh ya, anak keturunan yang baik. Dia berdoa agar dapatkan anak yang baik. Dan Allah perinci doanya dalam surat Maryam. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni wa sha'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fahab li min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Ya, dia berdoa, ya Allah, aku sudah tua, rambutku semua sudah putih, tulangku sudah lemah. Wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i, dan juga ada orang-orang yang aku urusin ya setelahku, kalau aku meninggal siapa yang ngurusin mereka? Fahabli min ladunka waliya, maka anugerahkanlah kepadaku ya seorang anak yang saleh yang mengurusi atau meneruskan perjuanganku dalam mengurusi Bani Israel, mendakwahi mereka. Waj'alhu rabbi radiyya, dan jadikanlah dia adalah anak yang diridhai. Jadi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang mulia agar memiliki anak yang saleh yang diridhai, yang melanjutkan perjuangannya dalam mengurusi Bani Israel. Inilah doa Zakaria alaihi salam. Ya, Allah ulangi, Allah sebutkan doanya dalam beberapa surat. Ya. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, di antaranya juga ya. Jadi Nabi Zakaria berdoa agar diberikan anak yang saleh. Di antaranya juga misalnya istrinya
Imran, idh qalat imra'atu Imran rabbi inni dzartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya. Ketika istrinya Imran berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, inni nadzartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, sungguhnya aku bernadar kepada Engkau apa yang dalam perutku ini akan menjadi pelayan Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, maka terimalah dariku. Ya, dia bernazar. Dia ingin agar anaknya benar-benar jadi anak saleh yang ngurusin masjid. Ya, dan ternyata kemudian yang dilahirkan adalah anak wanita. Ya, kemudian jadi ini sama itu Maryam. Ya, akhirnya dinamakan Maryam dan jadilah seorang anak yang saleh. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Lihatlah istri Imran berdoa ketika melahirkan, ternyata bukan anak laki-laki tapi anak perempuan. Dia mengatakan wa inni samaituha Maryam, aku namakan putriku dengan Maryam, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha, dan aku mohon perlindungan Engkau ya Allah untuk melindungi putriku ini dan keturunannya, yaitu Nabi Isa alaihissalam minasyaitonir rajim. Jadi Maryam adalah doa dari ibunya dan Nabi Isa alaihissalam juga adalah buah dari doa ibunya, ya dari neneknya. Maryam mendoakan untuk ibunya Maryam, istrinya Imran mendoakan untuk Maryam dan mendoakan untuk putranya Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian juga misalnya doa Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diusir dari negerinya, inni muhajirun ila rabbi sayahdin. Dia mengatakan, aku akan berhijrah kepada Rabbku, sungguhnya Allah akan berikan petunjuk kepadaku. Doa yang langsung dia ungkapkan ketika itu, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Berarti ini memang harapan orang-orang saleh. Mereka ngerti betul bahwasanya anak saleh adalah kebahagiaan. Anak saleh adalah ketentraman. Anak saleh adalah qurratu ain, sejukan pandangan, ya. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa begitu diusir dari negerinya, dari Babil dia keluar, yang pertama dia doa adalah Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Kemudian Allah kabulkan dengan lahirnya Ismail yang subhanallah salehnya luar biasa. Kemudian lahirlah Ishak yang juga salehnya luar biasa. Kemudian juga Allah sebutkan bagaimana doa Nabi Ibrahim ketika meletakkan putranya Ismail di Mekah, maka dia pun berdoa dengan doa yang panjang yang Allah abadikan dalam surat Ibrahim, ya. Rabbi ja'alha wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina warzuq rabbi ja'al hadzal balada amina wa junubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, anugerahkanlah atau jadikanlah kota Mekah kota yang aman. Wa junubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Kemudian dia mengatakan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Dia jelaskan, ya Allah, aku letakkan putraku di sini Ismail di lembah yang tidak ada tanaman sama sekali, liyuqimus shalah, untuk mendirikan salat. Kemudian dia berdoa lagi, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku penegak salat dan juga anak keturunanku menjadi penegak salat. Maka Ibrahim alaihissalam berdoa untuk agar punya anak-anak yang saleh. Oleh karenanya kesimpulannya bahwasanya meminta anak yang saleh merupakan ciri orang-orang beriman yang mengerti betul bahwasanya anak saleh adalah aset yang sangat berharga. Karenanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara ciri-ciri ibadur rahman yang Allah puji mereka dan mereka para penghuni surga, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, di akhir-akhir surat Al-Furqan, yang Allah sebutkan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan surga karena kesabaran mereka. Di antara ciri-ciri mereka Allah sebutkan mereka salat malam, mereka tidak berzina, tidak berbuat syirik, tidak merampok, mereka menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Di antara ciri mereka yang menakjubkan, ternyata mereka mendoakan anak istri mereka. Kalau kita baca ya seperti firman Allah, Ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang bodoh ngajak ngomong sama mereka, mereka balas dengan kebaikan. Walladzina yabituna rabbihim sujada wa qiyama, yang mereka malam hari salat malam. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama, yang berdoa, ya Allah, jauhkanlah kami dari adab neraka jahanam. Ya, kemudian
Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang mereka berinfak, tidak berlebihan, tidak kurang, di antaranya mereka infak dengan sedang-sedang. Kemudian walladzina la yad'una ma Allah ilahan akhar, tidak berbuat syirik, tidak pernah berbuat syirik. Tidak pernah wala yakulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq, tidak pernah membunuh manusia yang haram untuk dibunuh. Wala yaznun, dan tidak berzina. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyan. Walladzina orang-orang yang jika disebutkan ayat-ayat Allah mereka mendengar, ya. Allah sebutkan sifat-sifat mereka yang mulia, ya. Walladzina marru bil lagwi marru kirama. Kalau mereka melihat perbuatan sia-sia mereka tinggalkan. Jadi sifat-sifat mereka melakukan ibadah-ibadah yang agung, di antaranya adalah berdoa untuk anak-anak dan istri mereka. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Dan orang-orang yang berdoa, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri yang salehah dan anak-anak yang salehah, ya. Berarti amalan ini, berdoa agar punya istri yang salehah dan agar punya anak yang saleh, ini ciri orang-orang spesial. Karena Allah menyebutkan di antara rangkaian ciri-ciri mereka semuanya amalan-amalan hebat. Di antaranya mendoakan anak dan istri. Di antaranya mendoakan anak dan istri. Makanya kalau kita dapat di diri kita jarang mendoakan istri, jarang mendoakan anak, berarti kita bukan ciri-ciri ibadur rahman. Karena ciri-ciri ibadur rahman mendoakan istri dan anak. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Yang orang-orang yang mereka berdoa, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri yang salehah dan anak yang salehah. Ya. Nah, kita tanyakan pada diri kita, kalau kita tanya cuek, enggak pernah doain istri, enggak pernah doain istri, enggak pernah doain anak, ya, berarti kita bukan ciri ibadur rahman, ya. Jadi intinya saking mulianya atau pentingnya aset anak soleh ini, maka ini merupakan ciri khas dari orang soleh, berdoa agar diberikan anak-anak yang soleh. Oleh karenanya syariat juga menyeru, mengajak agar kita memiliki anak yang soleh, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian termasuk istri anak-anak dari api neraka jahanam, yaitu dakwahi mereka, ajak mereka untuk masuk surga, jauhkanlah mereka dari siksaan neraka jahanam dengan mendakwahi mereka. Qu anfusakum, ya, lindungi diri kalian dan keluarga kalian. Tidak boleh seorang egois, ya, yang penting saya soleh, enggak urusan anak, istri saya bukan urusan saya, enggak. Tetap harus perhatian karena ini perintah Allah. Allah mengatakan qu anfusakum, lindungilah diri kalian. Apakah titik? Belum, masih koma. Wa ahlikum, dan juga lindungilah keluarga kalian, istri dan anak kalian. Berarti wajib bagi kita untuk mengajak mereka menuju ke surga dan menjauhkan mereka dari neraka jahanam. Hukumnya bukan sunnah tapi wajib. Nah, kalau wajib ya kita harus berusaha semaksimal mungkin, ya. Kemudian juga misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah. Sabar untuk salat, sabar untuk merintah mereka. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami tidak minta kalian rizki, justru kami memberi rizki pada kalian. Jangan sampai seorang lupa gara-gara sibuk cari nafkah, lupa untuk menyuruh istri dan anak untuk salat. Ya. Harusnya dia memerintahkan anak istrinya untuk salat. Maka perhatian, ini dalil bahwa syariat menyuruh kita untuk berusaha memiliki anak yang saleh. Bahkan Rasulullah mengajarkan kalau kita ingin berhubungan, Rasulullah SAW mengatakan jika salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, maka dia berdoa, Bismillah janibni syaitan wa janib syaitan ma razaqtana. Allahumma janibni syaitan wa janib syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari rizki yang kau berikan kepada kami, yaitu dari anak kami. Kata Nabi, in qaddara lahuma, kalau ditakdirkan anak fi dzalik, ya, ketika dia berhubungan istrinya dengan doa tersebut, lan yadurruhu syaitanu abadan, maka syaitan tidak akan memberi mudarat kepada anak tersebut. Sebagian ulama mengatakan maksudnya anak ini akan menjadi anak soleh. Ya mungkin dia nakal, mungkin dia, tapi kesimpulannya dia akan anak soleh. Syaitan tidak akan bisa beri mudarat dia untuk masuk dalam neraka jahanam, enggak bisa. Kenapa? Karena berkat doa kedua orang tuanya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya syariat menyuruh kita untuk perhatian dalam hal ini agar kita memiliki anak
yang soleh. Makanya syariat juga menyuruh ketika kita menikah untuk memilih istri yang soleha. Fadhar bidzatid din taribat yadak. Ya, pilihlah wanita yang solehah untuk dijadikan istrimu, kalau tidak kau akan merugi. Ya, ini supaya kenapa punya istri solehah? Selain kita bahagia dengan istri soleh, kita bisa punya anak yang soleh. Kita punya pengayom, ya, pendidik yang bisa kita harapkan, bisa kita andalkan, yaitu istri yang solehah. Ya. Ini semua dalil-dalil menunjukkan akan urgensinya kita memiliki anak yang soleh. Nah, kalau kita punya anak soleh, apa manfaatnya? Apa aset manfaat bagi kita kalau kita punya anak soleh? Tentu manfaatnya sangat banyak, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara la yakhfa alaikum, tidak ada yang samar bagi kita semua. Bagaimana bahagianya kalau kita punya anak yang soleh. Makanya tadi dalam doanya ibadur rahman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami istri dan anak yang qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan, kalau dilihat menyenangkan. Kita bisa pandang istri kita lama-lama bahagia, kita bisa pandang anak kita lama-lama dengan bahagia. Bukan pandangan buat kita jengkel, buat pandangan buat kita sakit hati. Ya. Itu istri kalau tidak solehah seperti itu, bikin suami mandang aja bisa bikin jantungan, ya. Bisa bikin mandang istri aja, lihat tingkahnya bisa bikin kolesterol naik, ya, dan juga darah tinggi, ya. Tapi kalau istri yang solehah dipandang sejuk, ya, darah tinggi jadi darah rendah. Jantungan enggak jadi jantungan, ya. Bahagia lihat istri. Kita senang lihat dia. Kalau dia tidur kita elus-elus kepalanya, kita memandang wajahnya. Anak-anak juga demikian, anak soleh. Qurrata a'yun, jadi menyejukkan pandangan, membahagiakan, kita senang lihatnya. Anak soleha, ya. Anak laki soleh, anak perempuan soleha. Masya Allah, ya. Ini kebahagiaan di dunia. Makanya ketika Allah sebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ketika dilepas oleh ibunya di Sungai Nil dalam keranjang, kata Allah, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan hazanan. Inna fir'auna wa hamana wa junudahum kanu khati'in. Ya. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'aynin li wa lak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Allah sebut dalam surat Al-Qasas ketika Musa dilepaskan dalam keranjang oleh ibunya lewat Sungai Nil, kemudian lewat kerajaan Fir'aun, maka faltaqatuhu alu Fir'aun, maka diambillah Musa oleh istrinya Fir'aun. Yang disebut adalah akhirnya Asiyah binti Muzahim, yang akhirnya masuk Islam dan akhirnya masuk surga. Intinya ketika diambil bayi tersebut, dibuka keranjangnya, ciri Musa itu seperti ciri anak-anak Bani Israel, ya mungkin agak kecoklatan, tidak seperti suku Akbat, sukunya Fir'aun. Maka Fir'aun ketika itu ingin bunuh, ini anak Bani Israel nih, harusnya dibunuh. Kita punya peraturan kalau anak yang lahir tahun ini harus dibunuh. Apa kata istri Fir'aun? La taqtuluhu. Ya, jangan kau bunuh dia. Jangan kau bunuh anak ini. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainil li wa lak. Wahai Fir'aun, jangan kau bunuh dia. Ini sungguhnya anak ini akan menjadi pembahagia kita. Penyejuk pandangan kita, saya dan engkau. Bukan cuma saya yang baik, kau juga akan bahagia Fir'aun. Ya. Dan benar sebenarnya Fir'aun bangga dengan Musa ketika sebelum Musa menampakkan dakwahnya, ya. Makanya Musa hidup dengan tenang sampai dewasa, makan dengan enak di rumahnya, istananya Fir'aun, membahagiakan Fir'aun sebenarnya. Ya. Jadi anak angkat Fir'aun. Kalau menjengkelkan sudah dari awal sudah dibunuh juga oleh Fir'aun, tapi tidak sampai dia dewasa. Ini menunjukkan bahwasanya Fir'aun bahagia dengan keberadaan Musa di kerajaannya. Dan istrinya jelas apalagi Asiyah binti Muzahim, qurratu 'ainil li wa lak. Semoga menjadi penyejuk pandanganku dan penyejuk pandanganmu. Ya. Jadi benar anak soleh itu benar-benar menjadi, kalau boleh dikatakan, surga yang disegerakan. Surga yang disegerakan. Ya. Sebagaimana istri soleha, khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Sebaik-baik kesenangan dunia adalah istri yang soleh. Demikian anak-anak yang soleh. Betapa kita bahagia anak kita soleh. Ya. Satu baca Quran, ya. Satu nurut sama orang tua, dibilangin nurut, ya. Bahagialah disuruh nurut, suruh beli ini nurut, suruh kesana nurut. Apalagi kalau kita sudah tua, nemani kita mau kemana-mana, kita ditelepon, dijenguk, ya, ajak ngobrol. Kalau kita sakit diurusin,
Ya, anak soleh seperti apa sih? Ya. Anak soleh. Meskipun mereka mungkin dia nggak punya, tapi dia perhatian sama kita. Sisi harta mungkin nggak punya, tapi dia perhatian ya. Nurut ya, kemudian datang ngobrol, menghormati orang tua, tidak pernah memandang pandangan sinis dengan orang tua. Kalau kita angkat suara dia tunduk, bukan melotot dengan pandangan jengkel ya. Maka saya katakan anak soleh atau anak soleha adalah surga yang disegerakan, maka dia aset terbaik di dunia. Aset bagi kita ketika kita sekarang anak-anak masih kecil-kecil, kita sudah bahagia. Ketika mereka remaja kita lebih bahagia lagi. Ketika kita sudah tua, disitulah baru kita tahu benar-benar anak soleha itu, anak soleh adalah aset yang sangat berharga. Sekarang ini betapa banyak orang menderita di masa tua karena dicuekin sama anak-anaknya. Mereka mau tanya sama orang kafir di sana, mereka menderita kayak apa? Lihat sana di Eropa, lihat di orang tua bawa anjing sudah. Kalau dari tua yang dibawa anjing, ngobrol sama anjing. Lihat orang kafir ngobrol sama anjing. Ya. Kemana-mana bawa anjing. Entah mana anaknya, mana cucunya nggak ada. Beda kalau kita orang Islam tinggal di Eropa, maka didorong sama cucunya, Masya Allah. Ya, beda sekali. Beda sekali. Ya. Karena dalam Islam diajarkan tentang anak soleh. Orang kafir ya mungkin cuma dibuat film aja, dalam film anak soleh. Di kenyataannya banyak tidak soleh di antara mereka. Orang tuanya meninggal dibiarin aja. Betapa banyak mereka kasus meninggal di rumah tidak diurusin oleh anak-anaknya. Betapa banyak orang tuanya di rumah sakit, anaknya tidak jenguk, kalau udah mati baru dilaporin. Ya. Kecuekan yang luar biasa ya. Jadi aset yang benar-benar menyenangkan kita setiap saat anak soleh ini, anak soleh ya. Semenjak mereka kecil sampai sebagian teman Masya Allah anaknya masih kecil, masih umur 2 tahun lebih sudah bilang A, Ba, Ta, bahagia luar biasa. Bahagia luar biasa. Ya, bahagia luar biasa. Kalau udah jauh pengen pulang, Masya Allah. Ya, saya kemarin ketemu salah seorang kawan, dokter. Dia cerita sambil menangis ya. Dia bilang, Ustaz, waktu saya kena COVID ya. Waktu saya kena COVID. Sudah dia dokter yang spesialis, ya, S2, ya, orang pintar lah, ya, sering ngobati orang COVID. Tapi suatu saat dia kena COVID. Kena COVID sudah, dia bingung kasih obat ini, obat anu. Dia padahal pakar. Sampai perawat-perawat sudah bingung, disuruh masukin obat, sampai dia muntah-muntah, enggak sembuh-sembuh, dan dia parah. Sampai saturasi oksigen sampai turun di bawah 90. Ya. Tapi dia bilang, Ustaz, yang bikin saya semangat apa? Saya lihat foto atau video anak saya. Sampai dia cerita, sampai dia nangis. Dia bilang, ya Allah, berikan saya umur, saya ingin didik anak saya menjadi anak yang soleh. Dia cerita sampai saya kemarin dia sambil nangis ya. Artinya, memang anak-anak itu buah hati ya. Kalau anak itu soleh, ya seorang akan tentram, ya tentram. Maka kita harus berjuang untuk mendidik anak kita soleh, berjuang dengan apa yang bisa kita lakukan. Mau umur kita perjuangkan, duduk ngajar anak-anak ya. Meskipun kita lihat waktu kita berharga, waktu kita ini mungkin kalau kita nilaikan dengan duit bisa, ya. Tapi kita didik anak-anak, ya ada waktu harus ngobrol sama mereka, telepon mereka, jenguk mereka, kunjungi mereka, ya. Dengar setoran mereka, ya. Ada waktu untuk seperti itu, ya. Mau tidak mau. Harus ada perjuangan. Itu semua pahala. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang penuh dengan kerusakan, anak-anak bisa rusak dengan mudahnya. Orang tua mendidik anaknya sampai 20 tahun hancur dengan temannya dalam waktu seminggu. Hancur dengan temannya dalam waktu seminggu dengan tontonan dan macam-macamnya. Waliyadzubillah terjadi. Itu terjadi. Ya, rusak anak-anak dengan drama-drama Korea, dengan K-pop dan apa deh macam-macam deh. Ya, rusak. Oleh karenanya kita perlu perjuangan, berdoa, kemudian juga berjuang, mengorbankan umur, mengorbankan harta, ya, butuh biaya, waktu dan lain-lain. Karena anak-anak adalah kebahagiaan, aset yang luar biasa. Ya, kebahagiaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita kalau punya anak soleh. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ingin disampaikan tentang bagaimana anak-anak merupakan aset di akhirat ya. Yang saya bilang judulnya kurang lengkap, harusnya anak-anak itu aset dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda cerdas, Anda tahu hidup Anda cuma sedikit, enggak panjang ya. Kita ini hidup enggak jelas sampai kapan. Aturannya sih umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam antara 60 ila 70 wa aqalla man yajuzu dzalik. Hanya 60 sampai 70 sedikit yang lewat.
Tapi kenyataannya musim corona begini, banyak orang menyangka hidup lama ternyata tidak lama. Ya, banyak orang menyangka hidup lama ternyata tidak lama. Yang meninggal anak-anak muda, ya, subhanallah. Banyak yang meninggal yang masih umur 20-an, ya belum 30, ya. Dan banyaklah kalau kita orang kaya, bukan orang miskin, orang kaya. Sampai apalagi kemarin serangan yang baru-baru kemarin. Sampai ada kawan yang mungkin dibilang miliarder bawa uang mau ke rumah sakit mana saja enggak ada. Kasus suatu kota. Dibawa sampai muter-muter bawa uang, pokoknya bisa masuk rumah sakit. Enggak bisa. Uang yang banyak tidak ada faedahnya, ya. Kemudian meninggal, masih muda belum 40 tahun. Rahimahullah. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat, kita kalau cerdas, kita harus siapkan umur kita kedua setelah kita meninggal, karena potensi kita untuk beramal soleh terbatas. Kalau kita sudah nafas terakhir selesai, kita enggak punya lagi ladang untuk bercocok tanam di dunia ini kalau kita sudah meninggal dunia. Selesai, game over, sudah selesai. Tinggal menunai hasil. Tinggal menunai hasil, ya. Ya. Makanya apa kata salah seorang salaf, ya, al-yauma amalun bila hisab. Sekarang hari ini, ya, yang ada hanya amal, tidak ada hisabnya. Ghadan hisabun bila amal. Besok kalau sudah meninggal selesai. Yang ada cuma hisab, enggak ada amal. Saatnya kita, ya, beramal soleh sekarang di dunia ini. Enggak tahu kapan kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kecerdasan seorang, dia menyiapkan amal soleh setelah dia meninggal dunia. Artinya dia bisa terus amal dia berjalan setelah dia meninggal dunia. Tentunya orang sebut dengan amal jariyah. Amal jariyah, ya. Kenapa? Karena hukum asal seorang hanya memanen dari apa yang dia tunai di apa yang dia tanam di dunia. Itu yang dia akan panen di akhirat kelak. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan sungguhnya tidak ada bagi seorang kecuali apa yang dia usahakan selama di dunia. Dia tidak akan ngambil pahala orang lain, dia akan ngambil orang lain. Dan dia tidak akan wala taziru waziratu wizra ukhra. Dia tidak akan menanggung dosa orang. Ini jelas. Allah Maha Adil. Seorang tidak mengambil pahala orang lain dan seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Tapi dia bisa mendapatkan pahala dia sendiri dengan amal jariyah. Dan datang dalam beberapa hadis, antaranya hadis yang masyhur yang kita tahu sama-sama dalam Sahih Muslim, idza mata al-insan inqata anhu amaluhu. Jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputus amalannya. Terputus, selesai. Hukum asal terputus. Mau sedekah enggak bisa lagi, baca Quran enggak bisa lagi, salat malam enggak bisa lagi, berbakti sama orang tua enggak bisa lagi. Sayang sama anak istri sudah enggak bisa lagi. Membantu tetangga fakir miskin enggak bisa lagi. Selesai. Inqata anhu amaluhu, terputus amalannya. Illa min thalath, kecuali dari 3 perkara. Dia enggak bisa lagi. Amalun salih yad'u lahu, di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah yang dia berikan, ya. Bangun masjid kayak, gali sumur kayak, buka sungai kayak, ya. Sedekah wakaf Quran kayak, ya. Shadaqatun jariyah, namanya sedekah jariyah, ya. Kemudian yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dia mengajarkan ilmu. Ini termasuk ilmu dunia, termasuk ilmu akhirat. Yang jelas dia ikhlas karena Allah. Dia mengajarkan kepada orang ilmu tentang kedokteran, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mengajarkan ilmu tentang bagaimana membersihkan ini, kayak bagaimana berbuat ini, kayak bagaimana banyak hal dia ajarkan. Kalau dia ikhlas karena Allah, luar biasa. Makanya para penemu-penemu itu kalau dia mereka ikhlas karena Allah, Masya Allah, bagaimana paling luar biasa. Demikian juga ilmu agama tentunya. Ngajarin anak-anak, ngajarin orang agama, ngajarin keimanan, mengingatkan orang lain, ya, ngajarin baca Quran, ngajar tajwid, banyak. Yang penting ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Lihat begini para ulama, mereka sudah wafat lebih dari 1000 tahun yang lalu, tapi buku-buku mereka masih terus dibaca dan orang-orang mengambil manfaatnya, ya. Yang ketiga yang Nabi sebutkan, waladun salihun yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Anak saleh yang mendoakannya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi." Di antara yang nyusul seorang mukmin setelah dia meninggal dunia,
Meskipun sudah meninggal, meskipun amal sudah terputus, tapi ada amal yang nyusul. Yang pada hakikatnya itu amal dia sendiri, bukan amal orang lain. Amal dia sendiri tapi masih seakan-akan berjalan amal tersebut. Di antaranya ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Ini bermanfaat bagi dia kalau sudah meninggal dunia, ya. Wa waladan shalihan tarakahu, atau anak soleh yang dia tinggalkan. Ini juga dari hasil dia, anak soleh dia tinggal anak soleh. Ini amal dia sebenarnya, ya. Wa mushafan warathahu au masjidan banahu, atau mushaf yang dia wariskan atau masjid yang dia bangun. Au baitan libni sabil banahu, atau dia bangun rumah orang-orang yang ibnu sabil musafirin bisa mampir gratisan. Mampir, siapa yang mampir gratisan mau singgah silakan. Au nahran ajrahu, ya. Atau sungai yang dialirkan, au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaqu min ba'di mauti, atau sedekah yang dikeluarkan dari hartanya dalam kondisi sehat dan dalam kondisi dia masih hidup. Kemudian dia sedekahkan, maka ini akan menyusuli dia meskipun dia sudah meninggal dunia. Artinya dia sudah meninggal tetap amal sampai kepada dia. Karena ini bukan amal orang lain. Ini disebutnya amal jariyah, amal yang berlanjut. Jadi kalau kita perhatikan seluruhnya, kembali kepada dia, coba perhatikan, ya. Semuanya perbuatan dia. Contoh, ilmu yang dia ajarkan, amal dia. Dipelajari oleh orang, diamalkan oleh orang. Kemudian misalnya mushaf yang dia tinggalkan dibaca oleh orang, masjid yang dia bangun, orang pada salat di situ, itu kan amal dia sebenarnya. Amal dia. Jadi amal dia belum berhenti. Orang yang sudah mati tapi amalnya masih berjalan. Orang yang sudah meninggal tapi amalnya masih berjalan. Kemudian anak soleh, kemudian rumah yang dia bangunkan untuk ibnu sabil, orang mampir, orang-orang musafirin bisa mampir, atau sungai yang dia alirkan juga amal soleh dia, atau sedekah jari yang dia keluarkan. Tinggal pertanyaan anak soleh. Anak soleh ini amal dia atau bukan? Kalau tadi semua amal dia, rumah dia bangun, masjid dia bangun, mushaf dia wariskan, sedekah dia, itu jelas amal dia. Sekarang anak soleh, apakah dia amalnya? Iya, anak soleh termasuk amal dia. Makanya kata Nabi SAW, waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh yang mendoakannya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, inna atyaba ma'akala rajul min kasbihi. Sungguhnya yang paling halal, yang paling baik yang seorang makan adalah hasil dari kerjaannya sendiri. Wa inna waladaka min atyab min kasbihi. Dan sungguhnya min kasbika, anak seorang anakmu adalah dari inna atyaba ma akala rajul min kasbi wa inna waladahu min kasbihi. Sungguhnya yang paling baik yang dimakan oleh seorang adalah dari hasil kerjaan dia, wa inna waladahu min kasbihi, dan sungguhnya anaknya merupakan hasil jerih payahnya. Anaknya merupakan hasil dari jerih payahnya. Tapi kita akan gambarkan tentang apa sih sebenarnya aset seorang anak ketika di akhirat dari beberapa sisi, ya. Manfaat anak soleh di akhirat. Di akhirat maksudnya mulai sejak di alam barzakh, akhirat. Apa saja, ya? Yang pertama, bahwasanya waladun soleh yad'u lahu, anak soleh selalu mendoakan. Selalu mendoakan. Apa kita butuhkan kalau sudah di alam barzakh? Itu sudah mati, dia enggak bisa beramal soleh lagi. Enggak bisa beramal soleh lagi. Terus apa yang kita butuhkan? Kita butuhkan doa. Doa orang yang tulus mendoakan kita. Tinggal pertanyaan, siapa yang tulus mendoakan kita? Yang tulus mendoakan kita, saya sering sampaikan ini, yang tulus mendoakan cuma 3 orang. Yang tulus mendoakan kita, ya, cuma 3 orang. Pertama orang tua, kemudian istri, ini kalau istri soleha, kemudian anak. Ya. Kita boleh tambah mungkin yang keempat, teman yang tulus, atau murid yang tulus. Namun ini jarang, tapi ada, ya. Teman yang selalu mendoakan temannya meskipun sudah meninggal ada.
Masih hidup dia doakan, sudah meninggal doakan. Tapi jarang, mungkin teman spesial, teman khusus. Tapi secara umum 3 orang ini, orang tua, istri dan anak. Orang tua biasanya meninggal lebih dulu daripada kita ya. Orang tua biasanya meninggal lebih dulu daripada kita. Istri ya mungkin kita meninggal dulu atau istri dulu, tapi intinya umur tidak seberapa. Paling ya 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian meninggal juga. Tapi yang banyak punya umur waktu mendoakan kita ini anak-anak. Anak yang mana? Anak yang soleh. Yang soleh. Kalau enggak soleh, mana mendoakan kita? Dia doain dirinya saja enggak, sholat aja enggak, gimana mendoain kita ya? Anak soleh, meskipun dia miskin, meskipun dia enggak punya duit, dia doain. Dalam sholatnya, dalam sujudnya, sebelum salam. Rabbighfirli wa liwalidayya. Subhanallah, Anda dalam alam barzah Anda merasakan itu manfaatnya. Anak Anda berdoa Rabbighfirli wa liwalidayya warham kama rabbayani shaghira. Dalam sujudnya dia berdoa Rabbighfirli wa liwalidayya. Luar biasa ya. Jadi yang kita butuhkan adalah doa. Makanya ketika Nabi SAW menguburkan seorang sahabat, Rasulullah SAW mengatakan apa? Kata Rasulullah SAW kepada yang menguburkan, istaghfiru li akhikum was'alullaha lahu tsabat. Kata Nabi, mohonkan ampunan buat teman kalian ini dan mintakan kepada Allah agar dia bisa kokoh. Fa innahu al-an yus'al. Sekarang dia sedang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Atau dia akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Jadi, nah mereka doakan kapan? Ya udah waktu nganterin kita doang, kita meninggal. Setelah itu mereka pulang, belum tentu doain. Mengharap teman doain, jarang-jarang teman kita doain. Itu kalau kita meninggal kita doain insyaallah. Kalau kita meninggal, teman-teman doain. InsyaAllah. Tapi kalau setelah itu, hari kedua, hari ketiga, hari ke-7, hari ke-100, hari ke-1000, hari tahun-tahun berikutnya masih doain, belum tentu. Ya, kecuali teman sangat dekat, mungkin punya jasa dalam kehidupan dan yang lainnya, baru didoain. Ya. Murid, mau doain, belum tentu. Apalagi kalau sudah meninggal gurunya, belum tentu. Beda ada seperti Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, sittatun ad'u lahum fis sahar. 6 orang yang saya doakan selalu dalam waktu sahur. Doa yang sangat dikabulkan sepertiga malam yang terakhir. Di antaranya Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Ahmad tahu diri bagaimana jasa Imam Syafi'i sang guru kepada dia, doakan gurunya. Ya, bahkan setiap waktu sahur dia doakan gurunya. Ya, tidak semua murid-murid menjadi murid-murid yang berbakti. Apalagi di zaman sekarang orang hidup sibuk dengan kehidupannya, dengan dunianya, dengan lupa dengan orang berjasa kepada dia. Intinya apa? Kalau Anda punya anak soleh, ini yang paling Anda butuhkan ketika di alam barzah. Waladun salihun yad'u, anak saleh yang senantiasa mendoakan. Maka berjuang, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu-ibu kerjasama, berjuang untuk mendidik anak-anak. Ya. Sabar, jangan terlalu sering emosi. Ya. Ya. Perlu pengorbanan duit, waktu, perasaan, korbankan semua. Nah, yang penting anak kita menjadi anak yang saleh. Anak saleh kita yang bahagia, terutama di alam barzah. Anak saleh mendoakan. Yang kedua, amal anak soleh. Bagaimana amal anak soleh? Amal anak soleh ada dua kondisi. Jika orang tua yang andil dalam menjadikannya soleh, maka seluruh amalan anak untuk orang tua. Untuk ayah dan ibunya. Untuk ayah dan ibunya. Jika orang tua yang punya andil. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala membagi dua kondisi amal anak saleh. Kalau orang tua hanya sekedarnya, ya dia hanya mendapatkan doa anaknya, ya. Tapi dia tidak mendapatkan seluruh amalan anak soleh tersebut. Tapi kalau dia yang punya andil, yang menyuruh anaknya kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan seluruh amalannya. Karena dalil menunjukkan akan hal tersebut. Nabi bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilhi." Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, bagi dia pahala seperti orang yang mengerjakannya. Ini berlaku pada para dai, para pengajar. Kalau dia ngajarin kebaikan, diamalkan persis pahala dan pendapat yang kuat, yang rajih, fadlullahi wasi', karunia Allah luas. Kalau kita mengajak seorang, orang itu beramal seperti yang kita amalkan, yang kita ajak, maka dia mendapat pahala, kita juga dapat pahala karena kita mengajarkan. Persis. Ya. Demikian juga orang tua yang demikian, yang dia ngajari anaknya, dia bangun anaknya salat malam, dia duduk, dia, "Nak, kamu jangan bohong, nak, bohong itu enggak baik. Nak, kamu harus belajar lagi di pondok, nak. Kamu harus hafal Quran," dikasih motivasi. Nah, kalau orang tua sampai seperti itu, perhatian
full pada orang anak-anaknya, anak jadi soleh, semua pahala anaknya ngalir sama dia. Karena orang tua yang ngajar. Orang tua yang ngajak. Sebagaimana hukuman hadis tadi. Tapi kalau ternyata orang tua tidak acuh tak acuh, ya, jika tidak menyeru kepada kebaikan, artinya tidak punya andil, maka tidak mendapatkan pahala amal anak tersebut. Tidak, ya. Ini yang ada cuma Nabi mengatakan waladun salih yad'u lahu. Sejauh mana anaknya mendoakan dia akan dapat keberuntungan. Dia akan dapat keberuntungan, ya. Makanya Anda berusaha jadi yang ini, ya. Benar-benar punya andil 100% pada anak-anak, sehingga kalau dia 100%, seluruh pahala anaknya lari sama dia. Kalau enggak 100% tergantung seberapa jauh dia punya andil dalam mendidik anaknya. Kalau 100% dia punya andil, dia arahkan, dia yang ini, dia yang semuanya, setiap saat dia ingatkan, maka semakin besar pahala anak-anak akan ngalir kepada dia. Taib. Sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, ini berlaku, ya. Berlaku bukan cuma kepada anak doang, bahkan kepada anaknya anaknya. Ya, ini juga pada anaknya anak. Anaknya anak. Ya. Waladun salih yadullahu dianggap umum. Waladun salihun, karena waladun salih umum. Waladun ini umum, mencakup anak dan cucu. Kalau kita didik anak kita, ternyata anak kita menjadi anak soleh. Anak kita ternyata didik anak-anaknya juga, so pahalanya ngalir terus sama kita. Maka saya bilang tadi di sini, ini adalah kalau orang cerdas, dia berusaha, ya, punya aset yang berharga, anak-anak. Semakin anaknya banyak, anaknya soleh-soleh semua, Masya Allah, ya. Bayangkan kalau antum sudah meninggal, terus anak ini masih hidup 40 tahun lagi setelah antum. Selama 40 tahun antum dalam alam barzah, pahala ngalir terus. Satu orang anak nih, dia meninggal, misalnya kita meninggal tahun 2000, anak kita meninggal tahun 2050 misalnya, 50 tahun. Kita sudah meninggal 50 tahun, pahala jalan terus. Kenapa? Karena kita yang didik. Sehingga kita dapat bonus umur 50 tahun. Secara sederhana kita dapat bonus umur 50 tahun. Belum lagi kalau kita punya anak ternyata 5. Semua umur 50 tahun setelah kita baru meninggal. Bayangkan kita punya bonus umur 50 kali 5, 250 tahun. Ini kalau antum punya anak 30 orang, Masya Allah. Luar biasa. Gimana caranya ya Allah alam ya. Antum pikir sendirilah. Tapi ini kalau punya anak banyak soleh semua, Masya Allah. Bagaimana keberkahan luar biasa, ya. Keberkahan luar biasa. Oleh karenanya amal soleh, anak-anak soleh ini bisa aset berharga bagi kita setelah kita meninggal, pahala terus mengalir. Itu ini bermanfaat di akhirat kelak. Kemudian juga misalnya anak soleh bisa mengangkat derajat orang tuanya di surga, ya. Ini datang dalam ayat dan dalam hadis. Misalnya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Dikatakan seorang laki diangkat derajatnya di surga. Dia berkata, "Anna li hadza, kok bisa saya dapat derajat tinggi di surga?" Kata malaikat atau kata Allah, "Bistighfari waladika laka." Karena anakmu mendoakanmu, memohon ampunan buatmu. Anakmu beristighfar untukmu. Ini dalil bahwasanya seorang bisa
naik pangkat di surga gara-gara doa anaknya selalu, oh ya Allah ampunilah kedua orang tua, Rabbighfirli wa liwalidayya. Sering doa seperti itu. Kemudian yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu dalam surat At-Tur ya. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahim. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh zurriyatuhum, anak-anak mereka, beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan menyamakan mereka dengan anak-anak mereka. Ini ada dua faedah. Orang tua soleh bisa memberi manfaat, bisa memberi syafaat kepada anak sehingga naik derajat di surga. Kemudian sebaliknya anak yang saleh bisa mengangkat orang tuanya. Kalau zahir ayat berkaitan, saya bacakan ayatnya, walladzina amanu, orang yang beriman, wattaba'atum dzurriyyatuhum, kemudian anak-anak mereka mengikuti iman mereka, biimanin, ikut mereka. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan menjadikan anak-anak mereka nurut dengan mereka. Jadi misalnya gampangannya bapaknya di level misalnya level 7, anaknya level 3, maka Allah bisa naikkan anaknya level 3 ke level 7 di surga. Misalnya ini. Kenapa? Karena Allah memuliakan orang tuanya yang soleh. Karena Allah tahu bahwasanya di antara kenikmatan surga yang sangat luar biasa adalah berkumpulnya orang-orang yang saling kita cintai, yang kita cintai. Berkumpul dengan orang tua, berkumpul dengan kerabat, berkumpul dengan kakak dan adik, berkumpul dengan anak-anak. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai', kullu imrin bima kasaba rahin. Dan perhatikan di sini ketika Allah naikkan misalnya ini contoh ya. Contoh ini level 7 misalnya. Level 7. Sini orang tua misalnya, orang tua. Kemudian anak misalnya level 3 di surga ini. Misalnya level 3 anak. Maka Allah bisa naikkan anak ke level 7. Dinaikkan. Karena memuliakan orang tua. Kalau kita pakai logika, harusnya enggak begitu. Harusnya orang tua berikan kebaikannya ke anak-anak sehingga mereka bertemu misalnya level 5. Mereka bertemu level 4 atau level 5. Misalnya ketemu level 4. Tapi ternyata tidak demikian atau ketemu level 5. Ternyata tidak. Anak-anak dinaikkan tanpa mengurangi amalan orang tua, sama sekali enggak. Bukan berarti mereka melemparkan menghibahkan pahala mereka kepada anak-anak supaya bisa ketemu di level 5 misalnya. Enggak. Anak-anak diangkat tanpa mengurangi pahala orang tua. Kullu imrin bima kasaba rahin. Ustaz, bagaimana dengan dosa anak-anak? Pengaruh enggak kalau orang tua sudah berusaha maksimal, dosa anak-anak tidak ditanggung oleh orang tua. Tidak. Kullu imrin bima kasaba rahin. Masing-masing bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Dan ini bisa sebaliknya. Ini bisa berlaku sebaliknya. Di sini anak, di sini orang tua misalnya. Bisa berlaku sebagainya. Ini bisa diangkat ke sini. Kenapa? Karena para ulama mengatakan dzurriyyah di sini bisa artinya dua makna. Bisa artinya anak-anak, bisa artinya orang tua. Kalau artinya orang tua kita katakan dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh orang tua mereka, artinya anak beriman, orang tua juga beriman, maka orang tua bisa diangkat ke level anak-anak. Karena dzurriyyah terkadang maknanya juga adalah orang tua. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun dalam surat Yasin.
Di antara tanda-tanda bagi mereka, kami telah mengangkut dzurriyyatahum, anak dzurriyyah sini maksudnya nenek moyang mereka, nenek moyang. Dzurriyyah itu nenek moyang. Orang tua maksudnya. Kami angkat nenek moyang mereka itu Nabi Nuh alaihissalam di kapal yang penuh dengan angkutan. Jadi dzurriyyah terkadang artinya orang tua dan anak. Jadi ayat ini surat At-Tur ini bisa artinya anak-anak diangkat levelnya sama dengan orang tua atau sebaliknya orang tua diangkat levelnya sesuai dengan anak-anak ya. Ini semua adalah aset yang sangat penting bagi orang tua. Makanya ketika apalagi anaknya kemudian saleh, kemudian hafiz Quran, dia bisa memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Inna rajula idza qara'a al-Qur'an fa innahu yuksa walidahu min hulalil jannah. Ya. Sungguhnya kalau seorang laki jika dia baca Al-Qur'an, dia mahir dengan Al-Qur'an, dia bisa kedua orang tuanya bisa dipakai dengan pakaian gaun di surga, pakaian keindahan. Maka ketika bertanya kenapa? Bi akhdi waladikum al-Qur'an, karena kedua anak daripada kalian berdua suami istri mahir baca Al-Qur'an, maka kedua orang tua kemudian memakai gaun yang indah, memakai baju yang indah ya. Kemudian dalam sebagian riwayat dipakaikan mahkota ya. Yang indah ya. Kemudian juga di antara manfaat anak soleh ya. Yang terakhir mungkin. Ya. Anak soleh bisa putri, anak-anak putri. Tidak disyaratkan soleh, anak-anak putri ya, bisa menghalangi dari neraka. Ya, dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ibtuliya bi syai'in min haula'il banat fa sabara 'alaihinna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunna lahu sitran minan nar. Yaitu mereka akan menjadi penghalang bagi neraka. Di sini dalam hadis tidak disebutkan anak perempuan yang soleh, tapi disyaratkan dia sabar mendidik anak-anak. Ini syaratnya apa? Jika orang tua sabaru alaihinna, sabar dalam mendidik putrinya ya. Maka putrinya tadi akan menghalangi dia dari neraka jahanam. Jadi intinya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang kalau bersabar mendidik anak-anak, maka itulah aset terbaik bagi dia di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.